Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seraya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda agung Nabi akhir zaman, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mengikuti jejak risalah beliau sampai akhir zaman. Saat ini kita berkumpul seraya bersimpu di masjid yang mulia ini bukan saja melaksanakan rutinitas, melainkan sebagai bentuk pengabdian kita menjalankan sebagian dari syariat Islam, yakni ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua beserta seluruh keluarga kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, salah satu di antara kelebihan manusia daripada makhluk lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal dan pikiran sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan lebih dari itu, manusia bisa menimba berbagai ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Sehingga muncullah apa yang sering kita sebut dengan modernisasi, yang disebabkan oleh pesatnya pengetahuan umat manusia melalui akal dan pikirannya, sehingga muncul berbagai istilah yang tidak pernah dikenal pada masa sebelumnya, seperti istilah WhatsApp tidak dikenal zaman dulu, istilah YouTube, Instagram dan sebagainya adalah hasil karya anak manusia yang terus berkembang membawa kepada kemajuan zaman. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di satu sisi kita semua bangga dengan berbagai kemajuan di alam raya ini, tapi di sisi lain kita juga sangat miris dengan adanya fenomena degradasi moral yang terjadi di zaman yang serba canggih ini. Salah satunya adalah maraknya peredaran narkoba yang amat sangat meresahkan kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti tentang haramnya narkoba ini sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan tanah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di dalam ayat ini terdapat kata al-khamr. Kata al-khamru yang sering dimaknai dengan minuman keras sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. Bahkan jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang sangat sederhana berupa air, minuman yang bisa memabukkan dan membuat peminumnya menjadi hilang ingatan. Kemudian zaman berkembang, khamr berubah menjadi berbagai macam jenis yang sekarang populer yang disebut dengan narkoba, yang terdiri dari narkotika, yakni sejenis obat yang dapat membantu rasa nyeri, mengganggu kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Tentunya sangat membahayakan jika disalahgunakan melebihi dosis yang dianjurkan. Lalu ada yang namanya psikotropika, yakni jenis obat-obatan yang dapat merusak sistem saraf pusat pada otak sehingga mengganggu psikis atau mental seseorang. Ada lagi yang disebut dengan zat adiktif yang memicu ketergantungan dan merusak kinerja pada otak manusia seperti nikotin, alkohol, obat penenang dan sejenisnya. Ma'asyiral muslimin yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melihat besarnya mudarat yang ditimbulkan akibat narkoba ini, tentu saja Islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba. Bahkan bukan saja bagi pemakainya, akan tetapi seluruh yang terlibat dengan narkoba ini akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal muhlata ilaih wal mahmulata ilaih." Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarkannya, dan orang yang minta diantar. Nabi memberikan ancaman bagi para peminum khamar di hari kiamat.
Sesungguhnya kelak para peminum khamar akan dihadirkan di hari kiamat dengan wajah yang menghitam, kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya, dari kedua betisnya mengalir sesuatu seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan dan dilecehkan di hadapan manusia. Narkoba merusak nilai-nilai ibadah kita, diberi adab yang sangat pedih di yaumul akhir kelak. Oleh karena itu, seluruh komponen sama-sama ekstra keras memantau dan memperhatikan agar tidak sampai terjadi penyalahgunaan narkoba, agar tidak sampai beredar di kalangan anak bangsa, karena akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merobohkan sendi-sendi kehidupan di masyarakat, juga akan mengakibatkan merajalelanya kejahatan. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, setidaknya ada beberapa ancaman akhirat bagi para pecandu khamar. Yang pertama, pecandu khamar disamakan dengan para penyembah berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi wathanin." Pecandu khamar itu seperti penyembah berhala. Yang kedua, pecandu khamar diancam tidak masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Pecandu khamar tidak akan masuk surga. Para pecandu, para pemabuk biasa membuat kerusakan. Mereka membuat keonaran, membuat kekacauan, saling bertengkar, saling benci. Bahkan mabuk bisa menjadi biang maksiat, seperti halnya zina, bahkan membunuh. Khamar memang biang kerusakan atau induk berbagai macam kejahatan. Sayyidina Utsman berkata, "Fastanibul khamra fa innaha wallahi la yastamiul iman wa idmanul khamri illa la yushiku ay yukhrija ahaduhuma sahibahu." Jauhilah khamar, karena demi Allah sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamar dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru umul haba'ith, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyatan." Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, salatnya selama 40 tahun, salat selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akibat narkoba, banyak yang mati dalam keadaan mabuk, bahkan ada yang terkena penyakit kronis akibat dulu menjadi pecandu narkoba. Naudzubillah min dzalik. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara khusus telah mengatur tentang masalah narkotika. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa peredaran narkoba ini terus bergulir? Yang tertangkap banyak, tetapi yang beredar juga semakin banyak. Siapa yang harus disalahkan? Orang tuakah? Ustadzkah? Aparat negarakah? Atau siapa? Maka mari kita bergandengan tangan, tidak saling menyalahkan. Mari kita sama-sama mengawasi seluruh elemen masyarakat, dari yang terkecil sampai yang besar. Sama-sama membantu aparat untuk mengawasi anak-anak kita. Semoga kita bisa saling mengingatkan, dan Allah memberi kita taufik untuk menjauhi dosa-dosa besar. Kita semua berharap para pelaku yang terlibat narkoba diberi hukuman yang seberat-beratnya sebagai efek jera, dan menghentikan langkah-langkah orang yang tidak bertanggung jawab, yang sekedar mencari keuntungan dengan mengorbankan keselamatan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Semoga keluarga dan tetangga kita dijauhkan dari barang haram ini, sehingga tercipta lingkungan yang agamis, dijauhkan dari berbagai kesesatan yang membawa kepada kemaksiatan, sehingga Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.